Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat baik, selamat perbaiki sifat perbaik, baca selamat perbaiki suat semakin suat kita baiki syurga kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah wa barik alaihi wa sahbihi. Hanya demi untuk mendapatkan gadis pujaan baru, istri baru, rela istri yang lamanya dibikin stroke biar cepat mati, terus nanti warisannya diambil, terus dia nanti akan berpoya-poya. Yes, siluman lagi ya. Saya kalau ada wanita yang disakitin, saya kalau sudah mendengar ada salah seorang perempuan yang disakitin seorang laki-laki, sedih hati saya. Wanita itu jangan kau sakitin. Wanita itu harus banyak disayang, dimanja, diajak ke mall, ya dia aja di semuanya. Yang penting dia jangan dikemplangin, digebugin. Aduh, anak maning mbah, dawa urusannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa ya? Mohon maaf Mbak, saya dengan Doraemon. Saya dari Jakarta. Kebetulan Doraemon itu vlogger. Ya. Ini benar rumahnya Kerudi ya? Iya, ini benar rumahnya Kerudi. Oh, Kerudi. Kerudinya ada? Ada di dalam. Oh, saya bisa mau ketemu sama beliau, saya mau ngomong sama beliau. Dan karena saya kesini tuh mau nyari istrinya yang namanya Umi Zainab. Mana Umi Zainab? Nggak ada yang namanya Umi Zainab di sini. Istrinya Kerudi tuh saya, Nyai Ririn. Oh, Anda Nyai Ririn. Nggak ada yang namanya Nyai Zainab, nggak ada. Oh, Nyai Zainab nggak ada. Ya. Berarti Anda ini Nyai Ririn. Iya, Nyai Ririn. Oh, Nyai Ririn. Yang saya tahu itu kata PT PRW. Kamu salah alamat. Saya istrinya Kerudi, Nyai Ririn namanya, bukan Nyai Zainab. Bapak udah jangan berhadapan sama istrinya Kiai Rudi. Udah berhadapan sama santrinya yang nomor 1. Ya udah puluhan tahun di sini. Jadi setahu saya istrinya ini ya namanya Ririn, bukan Nyi Zainab. Mau dijotos Pak? Jotos lagi. Sudah di sini sudah saya salah alamat. Minggir kamu. Minggir. Kalau nggak mau pulang saya habisin. Ya sob, saya nggak mau pulang. Kamu yang mau saya habisin. Dan aja kamu. Yes. Assalamualaikum. Ini ya Zainab, kenapa tangannya? Yes. Ini Umi Zainab. Oh, kenapa Umi di sini aja? Kenapa kayak gini? Saya kesini, saya ngomong sama keluarganya Zainab. Katanya Zainab lagi sakit stroke. Ini dibikin sama suami Umi. Oh, sama Abi. Dan baca Abinya masih kayak gitu. Yes. Itu si Umi Ririn siapa? Wah,
Oh, dia wanita yang baru. Yes. Umi sudah makan. Oh, belum makan. Aduh, jahat. Sudah berapa hari nggak makan, Umi? Ini kenapa tangannya sakit? Coba dilihat. Ini sok tiduran. Dan kamu itu ada Umi Zainab, kenapa dibikin kayak gitu kamu? Saya takut. Setan kamu. Saya takut sama Tahu kiai setan kamu. saya. Tahu setan kamu. Tahu setan. Edan kamu tahu. Mbak, lu yang edan. Ya lu yang edan, gua yang edan. Parah kamu. Saya takut. Keluar kamu. Ada apa? Kamu kesini Ada lagi? apa? Kamu tadi bohongkan sama saya, kenapa? Saya sudah bilang. Kalau ini Itu suruh bukan keluar. rumahnya Itu si Ririn Nyai suruh keluar. Zainab, ini rumahnya Nyai Ririn. Itu suruh keluar dari Ririn, itu setan, pelakor ya. Tidak. Hah? Emang dia sudah nikah? Sudah. Sama Kiai Rudi? Sudah. Jangan bohong. Itu kamu tadi ngomong Oh, ini pembantu di sini. pembantu apa kamu? Hah? Ini pembantu di sini. Keluar kamu. Pembantu di sini. Sini keluar kamu. Saya belum mau. Ini pembantu di sini, sudah saya bilang. Jahat kamu. Dia istrinya. Dia Bukan. Ini pembantu di sini. Dia ibunya itu. Di sini istrinya Nyai Ririn. Kamu Bukan jangan Nyai Zainab. perlakukan wanita seperti itu. Di sini Nyai Ririn istrinya. Kamu wanita. Kamu wanita, dia wanita. Apakah kamu nggak punya perasaan kamu? Apakah kamu nggak punya perasaan kamu? Hah? Hah? Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat, amin. Kang Ujang Bustami kali ini sedang memarahi anak-anak buah Kiai Rudi, seorang ulama besar yang sangat terkenal di daerah tersebut. Hal itu karena kedua anak buah Kiai Rudi ini telah bersikap jahat dan tega kepada istri sah Kiai Rudi yang bernama Ibu Zainab. Kedua orang itu rupanya tidak mau mengakui Ibu Zainab sebagai istri Kiai Rudi, karena bagi mereka istri Kiai Rudi itu adalah bernama si Ibu Ririn. Sebelumnya, kedatangan Kang Ujang Bustami ditolak dan tidak diterima oleh para anak buah dan juga oleh si Ibu Ririn. Mereka menyangkal, jika tidak ada orang yang bernama Ibu Zainab di rumah tersebut. Kang Ujang Bustami yang datang karena memang dimintai tolong oleh saudara-saudara Ibu Zainab, tentu saja beliau merasa keheranan, bagaimana bisa Ibu Zainab tidak ada di rumah Kiai Rudi, padahal Ibu Zainab adalah istri sah dan istri satu-satunya Kiai Rudi, apalagi rumah ini adalah atas nama Ibu Zainab, karena aset tanahnya adalah milik kedua orang tua Ibu Zainab. Namun demikian, Ibu Ririn dan para anak-anak buah Kiai Rudi itu tetap ngeyel dan bahkan berusaha mengusir Kang Ujang Bustami. Mendapatkan perlakuan buruk dan sikap kasar orang-orang itu, Kang Ujang Bustami pantang pulang sebelum misi penyelamatan Ibu Zainab berhasil Kang Ujang Bustami laksanakan. Sehingga pertarungan adu ilmu dan adu kesaktian pun terjadi dan tersaji. Rupanya cerita dari saudara-saudara Ibu Zainab itu benar adanya, bahwasanya sang Kiai Rudi dan para anak-anak buahnya adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan spiritual yang cukup tinggi. Pantas saja jika saudara-saudara Ibu Zainab itu tidak ada yang berani melawan mereka semua. Namun biar bagaimanapun, mereka tidak tega melihat nasib saudaranya, si Ibu Zainab itu dianiaya oleh suami dan juga wanita selingkuhannya. Dan karena mereka tidak kuasa melawan Kiai Rudi, maka mereka pun akhirnya mengadu dan meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustami.
Mengetahui ada seorang wanita yang disiksa dan disakiti oleh seorang lelaki yang merupakan suaminya, Kang Ujang Bustomi merasa sangat bersedih dan juga ikut terluka. Sehingga beliau pun rela melonggarkan waktunya untuk menolong si Ibu Wati dari cengkraman sang Kiai Rudi. Apalagi, kini si Ibu Wati itu sengaja disantet dan dibuat stroke, dan bahkan sama sekali tidak diberi makan oleh suaminya itu, dengan harapan si Ibu Zainab akan segera mati dengan sendirinya. Sehingga dengan demikian, sang Kiai Rudi bebas memiliki semua aset-aset berupa uang, tanah, properti dan juga harta benda Ibu Zainab yang lainnya. Dan setelah Kang Ujang Bustomi berhasil mengalahkan para anak buah Kiai Rudi tersebut, Kang Ujang Bustomi pun meminta salah satu di antara mereka untuk mencari keberadaan Kiai Rudi untuk dibawa pulang guna meminta pertanggungjawabannya. Sementara Kang Ujang Bustomi sendiri, beliau menemui si Ibu Zainab guna mengetahui bagaimana keadaan wanita malang tersebut. Hingga tak berapa lama kemudian, akhirnya sang Kiai Rudi pun datang, dan dia pun mempertanyakan, kenapa Kang Ujang Bustomi ikut campur dalam urusan rumah tangganya tersebut. Edan kamu Pak? Bukan Edan, kamu yang Edan. Orang Kiai itu masa Edan? Ini siapa? Istri Ya saya. istrinya. Nyai Ririn, kamu siapa nih? Abi, dia macem-macem. Macam-macam. Macam-macam Ini apa? istri saya. Dia macem-macem. Kamu jahat Pak. Itu istrinya Zainab di kamar lagi diapain kamu santet dia? Sakit ya, itu udah tua, nggak enak dipakai. Kenapa disantet dia Pak? Nggak apa-apa. Ya jahat kamu Pak. Emang kamu sudah nikah sama dia? Udah. Jangan bohong kamu Pak. Enggak, ini istri muda saya istri. Siluman kamu setan. Bukan, kamu yang siluman. Kiai kok. Kayak apa? Ya, Apa iya, kamu? iya, iya. Hah? Kamu yang sopan ngomong sama guru saya. Ini kiai besar. Ini kiai yang dihargai di daerah sini. Dihargai apa? Dihargai berapa dia? Hah? Dihargai, dihormatin sama masyarakat di sini nih. Edan kamu. Kamu yang edan ngomong sembarangan saja sama kiai besar, ngomongnya di edan-edanin. Kamu yang edan banget. Nyai apa enaknya dia? Hah? Dia barangnya cabang 3, enak dipakai. Iya. Anda itu sudah ompong loh pagi ini. Ompong juga enak buat ngetet. Anda penjahat kelamin loh. Wah, bukan penjahat kelamin. Malah kelamin saya sehat. Kamu minta maaf sama Umi Zainab, Nggak perlu. tinggalin dia. Ini istri muda saya. Ya dia setan Pak. Bukan. Saya manusia. Belum dinikah kan kamu? Lihat cantik, gua gini banget. Belum dinikah kan dia? Udah. Jangan bohong. Enggak. Udah saya. Berani macam-macam sama ya. Terus ini perempuan ngapain lagi ini? Apa kamu? Ya sopan. Yang sopan. Gak ada urusan saya sama kamu. Ini kiai saya. Oke, ini siluman kamu. Bukan Jangan kamu ngomong. yang siluman. Kalau macam-macam sama kiai saya, hadapin dulu aku. Gak ada urusan saya sama kamu. Jotos kamu. Ya kamu yang saya jotos. Ya udah kita. Kamu siapa kamu? Ini jangan-jangan kamu tumpakin juga. Wah, Saya muridnya. mau tumpakin mau nggak urusan saya. Ini istri saya. Saya sekali lagi tuh minta maaf sama Umi Zainab. Kalau enggak nih, Nggak perlu. kemplangin sama Nggak saya. perlu. Jahat kamu. Nggak jahat saya. Berdiri kamu. Dirilah. Berdiri kamu. Ayo. Jangan kayak gitu Pak. Enggak. Ini saya Anda istri saya. sadar Pak. Anda Sadar saya. Jangan Anda mentang-mentang punya kelebihan, punya ilmu, terus semena-mena sama istri kayak gitu. Apa Nggak kamu? usah. Udah hadapin. Jangan saya. pegang-pegang saya kamu. Dana aja kamu. Diam. Lawan Bi. Duduk Bi, kamu. Lawan. Berani sama saya. Kapan dia? Berani saya. Sembarangan sama kiai berani. Sok. Berantem kita. Macam sama saya. Berantem kita.
Udah. Istirahat guru. Biar aku yang hadapin. Oh, kamu kuat juga ternyata. Oke, aku akan keluarkan kekuatanku yang sebenarnya. Apa kamu? Kamu waras? Saya malas. Kamu edan, Pak. Nggak usah teriak-teriak, santai aja kamu. Saya sumpah kamu jatuh tuh pakai sepatu. Hah?
Saya waras. Ya kalau kamu waras, kamu kenapa biarkan Nyai Zainab seperti itu? Saya cuma muridnya. Muridnya apa? Ya kamu yang waras kamu. Kan aku nggak berani nentang guru saya. Ya kamu yang setan siluman. Guru apa kayak gitu kamu diikutin? Sekarang kamu punya istri, terus istri kamu disandet dibikin setruk. Apakah kamu tega kayak gitu? Tidak. Lah ya sama apa dia? Ya salah apa? Kalaupun emang nggak cinta nggak sayang sama si Nyai Zainab, ceraikan secara baik-baik. Ada keluarganya, ada bapaknya, ada ibunya, serahkan. Bukan dengan cara-cara biadab seperti itu. Kalau nggak sayang, nggak cinta, sudah selesai. Jangan pakai cara-cara kotor seperti itu. Silahkan mau nikah dengan siapa, mau nikah sama setan, mau nikah sama siluman, hak dia. Edan kamu, tahu edan kamu? Tahu. Tahu. Ya berarti kamu miring, berdiri kamu. Ini anda kamu, madep sini kamu. Akhirnya anak buah setia sang Kiai Rudi ini berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Kang Ujang Bustomi pun kemudian membuang ilmu-ilmu hitamnya dan juga burung nakalnya. Karena rupanya anak-anak buah Kiai Rudi ini juga seringkali menumpaki para wanita demi bisa meningkatkan ilmu kesaktiannya. Dan setelah itu, Kang Ujang Bustomi memintanya untuk bertaubat dan juga meninggalkan sang Kiai Rudi yang sesat tersebut. Dan setelah kepergian lelaki tadi, Kang Ujang Bustomi segera mendatangi kamar si Ibu Zainab. Dan alangkah terkejutnya Kang Ujang Bustomi, rupanya kedua orang anak buah Kiai Rudi itu kembali membuat ulah. Mereka kembali hendak membuat si Ibu Zainab stroke dan kalau bisa menyantetnya hingga mati saat ini juga. Untungnya sebelumnya Kang Ujang Bustomi sempat memagari si Ibu Zainab, sehingga kedua orang itu belum berhasil melaksanakan aksi jahatnya tersebut. Dan rupanya, kedua orang itu bukanlah para anak buah dari Kiai Rudi. Karena rupanya mereka adalah para dukun-dukun yang dibayar mahal untuk membuat si Ibu Zainab tersiksa dan menjadi gila. Namun karena Ibu Zainab masih terus melaksanakan sholat walaupun dalam keterbatasan dan kesusahannya, maka usaha para dukun ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Apalagi, kini Kang Ujang Bustomi justru datang dan juga membuat onar. Sedangkan Kang Ujang Bustomi sendiri, beliau tentu saja tak bisa membiarkan kejahatan dan kezaliman terjadi, apalagi hal itu justru kini dilihatnya sendiri. Sehingga tanpa memberi ampunan lagi, Kang Ujang Bustomi segera menghajar kedua dukun yang tak punya hati ini. Selesai menghajar keduanya tepar dan juga sudah terkapar, hingga kemudian membuang ilmu-ilmu hitamnya, Kang Ujang Bustomi kembali mendatangi si Ibu Zainab. Kang Ujang Bustomi berusaha menetralkan dan menghilangkan makhluk-makhluk gaib yang ditugaskan untuk menyakiti si Ibu Zainab ini dengan bacaan sholawat Nabi. Umi yang sabar. Ini adalah ujian buat Umi. Itu si Abi itu lagi edan, dia soak, dia jahat, Umi mau kembali lagi sama Abi. Oh nggak mau. Kenapa? Terus Umi mau tinggalin tempat ini. Umi mau minta pisah aja sama Abi. Nah, Abinya dia lagi edan. Siapa tahu Abinya nanti sadar. Siapa tahu nanti Abinya setannya hilang. Kan bisa seperti itu. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Ya udah yang sabar. Umi yang sabar. Ya ini ujian bagi Umi. Serius, udah mau tinggalin aja tempat ini, mau tinggalin Nabi.
Terus abinya mau digimanain? Abinya mau dijotosin. Oh, abinya mau jotosin aja. Itu si Ririn kenal. Si Ririn ini dia kenal. Itu udah nikah apa dia masih pacaran? Oh, pacaran. Ya udah sabar Umi. Uminya diam, jangan nangis. Diam. Dan sesaat kemudian, setelah si ibu Zainab sudah sadar dan sudah kembali normal, Kang Ujang Bustomi pun menanyai apa yang kini diingini oleh si ibu Zainab ini. Rupanya, rasa sakit yang sudah digoreskan oleh sang Kiai Rudi sudah tak bisa diampuni lagi. Karena si ibu Zainab memilih pergi dan bercerai dan tak ingin memaafkan sang Kiai Rudi. Si Umi Zainab hanya meminta agar Kang Ujang Bustomi segera membawanya pergi dari rumah ini. Kang Ujang Bustomi pun menyetujui permintaan si ibu Zainab ini. Namun sebelum pergi, Kang Ujang Bustomi masih ingin memberi pelajaran kepada suami ibu Zainab yang sudah berbuat jahat dan tak punya hati ini. Semoga Tuhan akan selalu memudahkan perjuangan Kang Ujang Bustomi. Dan semoga si ibu Zainab bisa kembali sehat dan bisa kembali berbahagia seperti dahulu kala kembali. Amin. Edan kamu, mau saya matiin kamu? Jangan. Mau tinggalin dia nggak kamu? Hah? Tinggalin dia? Bangun kamu. Muntahin semua misalnya, keluarin. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Pejamin matanya.